Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Angka pengangguran selangit, ekonomi rakyat terjepit, masyarakat pun terhimpit. Industri manufaktur yang terkontraksi membuat gelombang PHK pun semakin menjadi-jadi. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam industri manufaktur sendu, PHK belum berlalu. Kita lihat di slide yang pertama. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat sepanjang tahun ini. Dari Januari sampai dengan 26 September 2024, bahkan totalnya mencapai 53.000 orang. Secara rinci PHK didominasi di sektor pengolahan yaitu sebanyak 24.013 orang, kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan juga perikanan sebanyak 3.997 orang. Sebelumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sudah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan PHK. Ia mengatakan PHK utamanya terjadi di sektor tekstil dan juga pekerja paruh waktu atau part-time. Kondisi itu perlu diwaspadai agar tingkat pengangguran terbuka sesuai dengan target sasaran di level 4,5 hingga 5% pada tahun 2025. Kita lihat di sini, ini adalah 5 provinsi dengan kenaikan PHK terbesar. Sumatera Utara di Agustus 2023 sebanyak 90 PHK, tapi kemudian di Agustus 2024 atau secara year on year, bahkan kenaikannya hingga 498,89%. Kemudian di Sumatera Barat terjadi PHK, peningkatannya mencapai 584,91%, di mana per Agustus 2024 saat itu ada 363 orang di PHK, padahal kalau kita compare di tahun sebelumnya secara year on year sebanyak 53 orang di PHK. Kemudian di Bangka Belitung tampaknya dari segi persentase kenaikannya paling tinggi yaitu mencapai 5.375,76%. Di Agustus 2023 ada sebanyak 33 orang di PHK, namun di Agustus 2024 bahkan melonjak hingga 1.807 orang. Di DKI Jakarta, kota metropolitan, melonjaknya juga tidak main-main mencapai 575,93%. Per Agustus 2024 tercatat 7.469 atau meningkat secara year on year dibandingkan di Agustus 2023 sebanyak 1.105 orang. Sementara itu di Sulawesi Tenggara peningkatannya sebanyak 672,5%. Di mana di Agustus 2023 ada sebanyak 120 orang terkena PHK, kemudian di Agustus 2024 terdapat 927 orang yang terimbas PHK. Pemirsa, salah satu penyumbang jumlah tenaga kerja ter-PHK ini berasal dari pabrik tekstil dalam negeri. Tutupnya pabrik-pabrik dalam negeri ini mendorong tingginya angka tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini pun menjadi kabar buruk, tingginya angka PHK mendorong melemahnya daya beli masyarakat yang tentunya akan mendorong anjloknya perekonomian Indonesia. Nah, sektor informal ini memang masih mendominasi struktur tenaga kerja di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri memang upah atau gaji di sektor informal ini lebih rendah daripada di sektor formal. Berdasarkan data BPS, kalau kita lihat di tabel yang berwarna biru muda ini, pada saat tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 ada sebanyak 55,88% penduduk yang bekerja di sektor informal. Nah, pekerja di sektor informal ini melonjak pasca pandemi COVID-19 karena imbasnya marak gelombang PHK. Kenaikan ini tentunya memicu kekhawatiran karena pekerja informal ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan tanpa jaminan perlindungan dan juga sulit untuk mendapatkan akses keuangan, di mana angka ini meningkat tajam di tahun 2020 menjadi 60,47%. Kemudian seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia, persentase pekerja di sektor informal menurun tipis di kisaran 59,45% di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 ada sedikit penurunan lagi di 59,31%. Kemudian pada tahun 2023 sebesar 59,11%. Dan di 2024 ini naik sedikit sekitar 59,17%. Kenaikan jumlah pekerja informal ini justru tampak semakin terlihat menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyaknya pekerja informal menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh lapangan kerja. Pekerjaan informal ini menjadi rentan karena mereka tidak memiliki besaran penghasilan yang pasti, banyak yang tidak dilindungi oleh asuransi dan juga akan kesulitan untuk mencari akses keuangan untuk modal ataupun mengajukan kredit lainnya.
Sementara itu, menurut ekonom, turunnya pengangguran Indonesia saat ini banyak ditopang oleh lapangan kerja informal. Jadi banyak dari mereka ini yang kehilangan pekerjaan di pabrik, kemudian banting setir mencari pekerjaan menjadi misalkan supir taksi, ojek online, ataupun berdagang di e-commerce misalkan. Nah, kekhawatiran ini pun sempat disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo soal tren gig economy. Nah, sistem ini adalah di mana mengutamakan pekerjaan sementara dan kontrak jangka pendek untuk menjalankan sesuatu. Nah, menurut Presiden Jokowi, sistem ekonomi serabutan ini harus diperhatikan. Sebab kalau tidak dikelola dengan baik, maka sistem gig economy ini bisa menjadi masalah di tengah para pekerja Indonesia. Ia khawatir sistem ini justru membuat perusahaan nyaman menggunakan pekerja serabutan dan berikan kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian ekonomi. Jika sudah demikian, kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang pun tidak diperhatikan. Nah, tingginya angka pekerja informal di Indonesia ini akan memberikan beban tersendiri bagi pekerja tersebut. Salah satu contohnya yaitu terbatasnya akses jaminan sosial dan juga ketenagakerjaan yang menimbulkan biaya tersembunyi yang tidak disadari. Nah, menurut Bank Mandiri, di masa pra-pandemi di tahun 2019, tingkat formalisasi pekerjaan tinggi. Namun, tren informalisasi menjadi dominan pasca pandemi di tahun 2023. Artinya, arah pekerja Indonesia kini lebih banyak ke informal, beda dengan pra-pandemi yang mengarah ke pekerjaan formal. Nah, kondisi tersebut tercermin dari adanya kenaikan antara konversi dari mereka yang sebelumnya ini formal ke informal atau sebaliknya. Nah, konversi dari mereka yang formal ke non-formal ini meningkat dari 27% ke 33%. Sebaliknya, konversi dari yang sebelumnya informal ke formal ini justru anjlok dari 30% menjadi 15%. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Tekanan industri manufaktur di Indonesia semakin menjadi-jadi. Berbagai indikator menunjukkan bahwa pelemahan yang berdampak buruk terhadap perusahaan maupun tenaga kerja. Aktivitas manufaktur di Indonesia ini cenderung terus tertekan belakangan ini yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran hingga berbagai perusahaan pun mengalami pilot. S&P Global merilis data Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia periode Agustus 2024 yang mengalami kontraksi sebesar 48,9 atau di level 48,9. Nah, sebelumnya PMI Manufaktur Indonesia juga sudah terkontraksi yaitu di level 49,3. S&P Global menjelaskan bahwa manufaktur Indonesia terkontraksi lebih lanjut karena menurunnya output dan pesanan baru dengan tingkat yang lebih tajam. Sementara tercatat penurunan marginal pada jumlah tenaga kerja. Bukan hanya soal tenaga kerja yang ter-PHK. Banyak perusahaan di Indonesia pun mengalami bangkrut atau pilot. Misalkan, imbas rendahnya penjualan dan tidak adanya orderan di industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, ini menyebabkan sejumlah pabrik akhirnya tutup. Sementara itu, sebetulnya investasi industri manufaktur di Indonesia pada dasarnya terus mengalami kenaikan di tengah terpuruknya kondisi manufaktur Indonesia saat ini. Data dari BKPM, realisasi investasi di sektor manufaktur mengalami peningkatan signifikan secara tahunan. Untuk semester 1 di tahun 2024, ini kenaikannya bahkan melonjak nyaris 25% menjadi 337 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan 56,5% dari total realisasi investasi sektor manufaktur di sepanjang 2023 yang tercatat sebesar 596,3 triliun rupiah. Tentunya hal ini cukup mengenaskan bahwa di tengah investasi yang terus mengalami kenaikan, namun perusahaan manufaktur hingga tenaga kerja berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja.